Oke, siap. Ya. Jadi tujuannya untuk file saya ya nanti di YouTube ya. Jadi tapi kalau yang apa namanya yang tidak hadir nanti masih bisa menyimak lagi ya. Jadi yang tidak hadir nanti sebenarnya tidak mutlak alfa tadi ya. Nah, tadi bisa mengulang lagi dengan menyimak YouTube ya, dengan menyimak YouTube bisa komen di YouTube saya ya. Yang tidak hadir ya. Tadi ada berapa orang tuh yang nggak hadir atau yang izin tadi. Jadi tidak ketinggalan pelajaran. Oke ya. Jadi ini saya record nanti saya upload ke YouTube saya. Terus teman-teman juga nanti diharapkan bisa menyelesaikan masalah hukum ya, masalah hukum di bidang perpajakan. Jangan sampai salah langkah ya, jangan sampai salah langkah ketika menghadapi permasalahan hukum pajak ya. Misalnya apa? Misalnya ketika ada tagihan pajak ya, atau ada hutang pajak. Apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan oleh ya wajib pajak. Nah, teman-teman harus bisa mengarahkan ya, terutama mengarahkan diri sendiri tentunya ya sebelum mengarahkan orang lain. Jadi nanti teman-teman kuasai ya di pertemuan berikutnya, yaitu sesudah UTS saya kira ya. Sesudah UTS teman-teman kuasai tentang upaya hukum ya, upaya hukum pajak. Itu ada banyak, mulai dari pembetulan ya, mulai dari pengurangan sanksi ya, mulai dari pembatalan ketetapan ya, mulai dari keberatan ya, ada banding, ada gugatan, ada PK ya, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Banyak jalurnya, tapi kalau tidak dikuasai nanti bisa salah gitu ya. Kenapa salah ya? Karena memang ini hukum pajak ini jarang yang paham ya teman-teman ya. Karena tidak di semua fakultas hukum mengajarkan hukum pajak ya. Saya lihat di UI juga tidak diajarkan hukum pajak ini ya. Sayang sekali karena memang lebih dominan hukum pajak diajarkan di fakultas ekonomi ya, fakultas ekonomi, fakultas bisnis. Dari situ mereka belajar hukum pajaknya benar-benar sampai ngelotok gitu ya, sampai ngelotok sih, sampai apa namanya, sampai detil ya. Nah, kalau di fakultas hukum memang sangat sedikit sekali ya. Ini IBLAM nih alhamdulillah ada hukum pajak. Saya lihat di UI juga tidak ada ya. Di banyak kampus juga tidak diajarkan hukum pajak karena memang lebih dominan ranah ke masuk ke dalam hukum, bukan hukum apa namanya, fakultas ekonomi ya, biasanya di perpajakan ada yang khusus memang prodi perpajakan atau dimasukkan ke dalam prodi ekonomi ya, ekonomi akuntansi ya, ataupun yang fakultas ekonomi dan bisnis itu ya teman-teman. Makanya memang jarang hukum pajak ini yang paham, padahal sangat luas sekali. Coba tadi teman-teman kalau menyimak ya, ada undang-undang KUP, ada undang-undang PPN ya, ada undang-undang PPH ya, ada undang-undang apalagi penagihan pajak dengan surat paksa, belum lagi pajak daerah ya. Makanya memang kalau belajar pajak sampai tuntas itu panjang sekali ya. Saya sendiri bukan dari pajak ya, bukan dari Direktorat Jenderal Pajak ya, tapi dari Kementerian Keuangan juga ya, dari Kementerian Keuangan juga, lebih kurangnya sedikit sebenarnya tahu ya. Jadi memang tidak apa namanya, tidak terlalu expert juga ya. Makanya kalau yang terlalu detail nanti ya saya juga tidak bisa kasih jawaban yang cepat gitu ya. Tapi secara umum saya banyak membuat tulisan lah gitu ya. Teman-teman bisa lihat tulisan saya tentang perpajakan juga di Google Scholar ya. Jadi teman-teman cari aja di Google Scholar nama saya ya. Ini saya kasih contoh ya. Dokter Chan ya. Chan ini masih kandidat ya. Dokter Chan ya. Nah ini udah ada nih, lihat saya SHMH, cari aja ya kalau mau nyari. Nah saya juga punya LinkedIn ya, atau di Google Scholar, teman-teman bisa lihat. Nah di sini memang sebagai dosen, termasuk nanti mahasiswa juga harus membuat karya ilmiah ya. Jadi teman-teman mulai sekarang sering-sering ya masuk ke jurnal-jurnal. Nah, ini jurnal-jurnal yang saya tulis ya, belum banyak karena saya juga baru di dunia perdosenan ya. Baru 1 tahun ini, jadi baru masuk IBLAM tahun 2019
secara resmi ya. Saya alumni juga. Mungkin perkenalan dulu ya, belum kenal sama saya ya. Oh iya, dari tadi saya ngomong-ngomong aja teman-teman belum kenal sama saya ya. Jadi untuk saya, ini saya kasih biodata saya ya. Perkenalan biodata ya. Nah, biodata dosen ya. Jadi sekarang lagi, jadi saya memang PNS juga ya, ASN di Kementerian Keuangan ya, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai fungsional ahli muda, kemudian dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ya, IBLAM, NIDN 98484-121 ya, alamat di Jakarta Timur ya, Pulau Gebang, di dekat ya, teman-teman kalau lewat boleh mampir ya. Kemudian pendidikan formal ini ya, sekarang lagi ambil S3 di Jayabaya ya, mudah-mudahan tahun ini selesai. Lulusan IBLAM juga ya, alhamdulillah saya juga lulusan IBLAM tahun 2016, alhamdulillah disuruh ngajar sama kampus ya. Kemudian dulu kuliah D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, aslinya dari Bekasi ya, SMU 1 Bekasi. Ada yang lulusan Bekasi sini? Ada yang dari Bekasi? Ya. Siapa? Bekasi. Ada Ahmad Didat ya, dari Bekasi juga. Oke, mana Bekasinya nih? Tambun bukan? Cibubur Pak, Keranggan. Oh Cibubur, kan Bekasi. Itu Bekasi Pak masuknya. Masuknya Bekasi? Bukannya Iya Pak. Bogor? Bukan ya, jauh lagi Bogor ya. Bagi 3 Pak. Oh Bekasi ya, Keranggan itu ya, oke. Luas banget ya Bekasi itu ya, harusnya udah jadi provinsi ya, provinsi sendiri ya. Belum lagi tambah kabupaten ya, sampai ke Kerawang sana kan. Karya ilmiah ini ya, ada beberapa, tapi belum terlalu banyak ya, masih belajar, sama-sama belajar. Riwayat pekerjaan saya lebih banyak di Kementerian Keuangan ya teman-teman. Ini juga pengalaman penugasan banyak di Kementerian Keuangan tentunya ya. Pelatihan dan lokakarya ya, juga background perpajakan saya mengambil yang namanya brevet ya. Jadi teman-teman bisa juga untuk menambah kompetensi teman-teman, tidak hanya sekolah hukum ya, tidak hanya sekolah formal di bangku kuliah, tapi juga bisa mengambil kursus yang namanya brevet ya. Saya ambil di Ikatan Akuntansi Indonesia ya, teman-teman bisa ambil brevet A ya untuk pajak orang pribadi, brevet B untuk pajak badan, dan brevet C untuk pajak internasional. Saya ABC-nya sudah semua ya, karena tuntutan sebagai dosen ya. Tadinya saya juga ragu-ragu gitu ya, tapi ya sudah, akhirnya karena tuntutan sebagai dosen saya harus menguasai perpajakan, ya akhirnya saya ambil brevet ya ABC ini. Teman-teman juga ya saya harapkan tidak berpuas diri dengan ilmu di bangku kuliah, tapi lebih banyak juga mengambil kompetensi-kompetensi yang lain ya. Itu ya. Muhammad Fikri ya. Oke. Denny mana Denny ini? Saya cek satu-satu juga ya sambil jalan ya. Saya kira itu untuk perkenalan. Ini pengalaman mengajar ya. Jadi saya mengajar banyak di IBLAM ya, alhamdulillah. Tidak hanya hukum pajak, juga ilmu negara, hukum internasional, hukum perdata internasional ya. Dulu ada yang namanya transaksi bisnis internasional, tapi sekarang kok tidak ada lagi ya. Padahal ini bagus sekali. Dan sebenarnya bukan core bisnis ya. Expertise saya di sini ya, di transaksi bisnis internasional, ekspor impor ya, karena saya dari kepabeanan ya, tentang ekspor impor ya, tentang ketentuan perdagangan internasional ya, tapi ini mata kuliahnya sudah tidak ada lagi ya. Saya sih berharap diadakan lagi. Jadi sekarang saya fokus di hukum pajak akhirnya ya, di hukum pajak dan juga hukum ilmu negara, termasuk hukum internasional. Saya kira itu untuk mengajar. Saya juga mengajar di banyak diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan ya, khususnya di Bea Cukai. Ini ya penghargaan. Nah, ini ya, ini keluarga ya. Istri, anak 2 ya. Oke, itu teman-teman ya. Untuk kenalan, sekarang kita langsung aja ke materi kali ya. Nih siap-siap ya. Siapin lagi kopinya ya. Saya ingin share. Nah, ini ya, saya ingin share apa tadi? Nah, PowerPoint ya. Oke, ini dia.
Ini dia. Oke. Dari materi PowerPoint nanti teman-teman bisa simak ya dan baca ya. Intinya apa yang akan kita sampaikan di sini sebuah pengertian tentang pajak ya teman-teman ya. Ini memang kalau dibaca seolah-olah hanya pengertian biasa ya, tapi karena kita lagi-lagi mahasiswa hukum, ketika kita mendapatkan sebuah definisi, sebuah pengertian ya, maka ini akan menjadi lagi-lagi saya katakan kriteria ya, kriteria tolok ukur ya, norma ya. Jadi istilahnya norma gitu ya. Norma untuk apa? Untuk menilai gitu ya suatu praktek ya, untuk menilai suatu penerapan hukum ya. Nanti saya kasih contohnya ya. Nanti saya kasih studi kasus satu ya, teman-teman nanti bisa bawa pulang kasusnya. Bagaimana definisi pajak ini menjadi sangat berbahaya ya ketika salah diterapkan gitu ya. Nah, kalau teman-teman baca sih mungkin secara sepintas ini biasa aja ya, coba saya tes satu ya. Teman-teman di sini siapa yang mau baca ya. Coba Salma ya, tadi Salma kayaknya semangat. Mana nih Salma Khairiyah? Iya, Bapak. Nah, coba dibaca ini ya. Salah satu aja dari ini aja, Prof. Rahmat aja coba pengertiannya. Oke. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oke. Nah, dari pengertian ini ya, teman-teman lihat ya, ini hampir sama ya. Baik yang dikemukakan oleh Suparman ya, termasuk yang dikemukakan oleh Adriani. Nah, di sini mengandung unsur-unsur ya, ada 1 2 3 4 5 6. Nanti unsur-unsur ini yang menjadi kriteria ya, yang menjadi tolok ukur tadi ya, yang menjadi norma, istilahnya norma ya. Norma itu ya kalau diterjemahkan secara secara harfiah gitu ya. Norma itu apa sih? Ada yang tahu norma? Kan sudah belajar PIH ya, pengantar ilmu hukum. Siapa nih? Norma itu apa norma? Ada yang bisa kasih pendapat? Aturan, Pak. Ya. Siapa tadi? Aturan yang mengikat. Apaan? Nggak kedengeran? Aturan yang mengikat. Aturan yang mengikat. Kanjul ya? Siapa tadi? Kanjul ya? Reni tadi Pak Reni. Oh, Reni ya. Oh. Ini soalnya nggak muncul di saya nih kalau itu. Reni ya, siap. Mantap. Aturan yang mengikat ya, bisa ya. Saya kira itu udah mewakili lah ya. Aturan yang mengikat. Nah, ini ada definisi, tapi ini definisinya disampaikan oleh ahli. Nah, yang perlu teman-teman pahami, di definisi yang disampaikan oleh ahli, ini ternyata juga ya istilahnya itu dimasukkan dipositifkan ya, dimasukkan ke dalam hukum positif lah gitu ya, dimasukkan ke dalam hukum positif ya, menjadi pasal ya di dalam undang-undang KUP. Jadi ini senada ya dengan definisi tadi para ahli. Ya, intinya apa di sini adalah mengatakan pajak itu, definisi pajak ya. Nah, kontribusi wajib pada negara ya. Kemudian bersifat ya memaksa ya, berdasarkan undang-undang ya, tidak mendapat imbalan langsung ya, dan untuk kemakmuran rakyat. Jadi di sini dari unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pajak ini harus dilaksanakan. Apa akibatnya kalau tidak dilaksanakan? Nah, ini yang harus teman-teman bisa nanti diskusikan ya. Sesudah kuliah ya. Saya akan kasih contoh ya, kasus di tahun 2000 ya, tahun 2000 ya, jadi selama 20 tahun yang lalu
di awal-awal masa reformasi. Ketika itu pembangunan hukum belum bagus ya, artinya masih banyak praktek-praktek hukum yang menyimpang yang dilakukan oleh para aparatur ya. Jadi mungkin saya share aja kasusnya ya. Jadi kasus ini saya muat di, biasanya buat UAS nanti ya, tapi nggak apa-apa nih. Bentar ya, saya cari dulu kasus di modul ya, di modul. Bentar ya, modul pengantar hukum pajak. Nanti saya kasih modul juga ya teman-teman ya. Oke, saya share modul aja deh. Share screen aja ya. Share screen lagi. Nah ini ada modul. Tapi ini nanti saya ini dulu karena masih versi tahun lalu. Oke ya. Oke, saya stop share dulu deh. Saya share ulang ya. Oke. Nah di sini nanti saya share ini ya. Ada kasus di sini, saya kasih kasus. Paling belakang sini ada kasus ini. Studi kasus ya. Nah, studi kasus hukum pajak ya. Jadi bagaimana pendapat hukum ya, pendapat teman-teman ya tentang suatu kejadian ya di tahun 2000 ini ya. Ini kejadiannya real ya. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Hajon ya. Teman-teman tahu nggak Profesor Hajon? Yang tahu? Philippus Hajon. Ya, dia itu guru besar hukum ya administrasi negara ya dari, kalau nggak salah dari Unair ya, dari Unair. Di bukunya, judulnya bukunya Argumentasi Hukum, teman-teman bisa cari. Itu bukunya kecil tipis tapi sangat fenomenal ya, karena itu menjadikan pegangan rujukan hampir semua lawyer ya, buku argumentasi hukum. Bagaimana kita sebagai lawyer, sebagai orang hukum membuat pendapat hukum. Nah, itu rujukannya di buku itu ya, argumentasi hukum. Nah, salah satu kasus yang dipaparkan di buku ini saya ambil aja dari situ ya. Ada sebuah kisah kejadian di tahun 2000 tentang keputusan Gubernur Kalimantan Selatan ya, tata cara pengiriman batu bara dan pembayaran sumbangan pihak ketiga atas pengiriman hasil pengiriman batu bara ya. Nah, di sini ada ketentuan di keputusan gubernur itu yaitu sumbangan kepada pihak ketiga. Nah, ini teman-teman bisa kaji ya, bisa analisis ya, bisa analisa dari tadi definisi pajak. Karena apa? Ya. Keputusan gubernur di sini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga. Artinya apa? Sumbangan pihak ketiga adalah pemberian pihak ketiga. Kepada siapa? Kepada daerah. Ya, harusnya kan namanya sumbangan, nanti teman-teman lihat ya definisi sumbangan. Sumbangan itu tidak mengikat ya dan bersifat ikhlas lah gitu, ikhlas dan tidak mengikat. Nah, tapi yang menjadi permasalahan di sini ya, ada pihak ketiga ya, yang pihak ketiga ini maksudnya pengusaha ya, yang belum membayar ya, yang belum membayar secara penuh ya. Dan terhadap perbuatannya tersebut ya didakwa dengan ya pidana ya, didakwa dengan tindak pidana. Tindak pidananya pun tindak pidana korupsi gitu ya, tentunya karena penyidik ataupun penegak hukum pada saat itu ya di tahun 2000 itu ya masih sangat, saya rasa ini masih sangat ekstrim sekali cara penegakan hukumnya ya. Bagaimana mungkin kasus seperti ini dimasukkan ke tindak pidana. Tapi saya tidak melihat langsung dari sisi aspek tindak pidana korupsinya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah ya tidak membayar sumbangan pihak ketiga ya yang sifatnya ikhlas dan tidak mengikat ya, hanya berdasarkan atas keputusan gubernur ya, bukan berdasarkan pada legislasi misalnya Perda ya, merupakan tindak pidana korupsi ya. Nah, ini ya. Ini yang harus teman-teman bisa renungkan ya. Ini nanti akan menjadi tugas ya teman-teman. Ini saya kasih aja kasus posisinya. Ini saya kasus ya.
Ya, ini nanti saya masukin di sini aja ya, di chat aja ya. Saya kasih di chat aja teman-teman. Bisa stop share dulu. Chat. Mana dia chat? Mohon maaf. Nah, itu ya. Nah, silakan dibaca ya. Ini kasusnya ya. Nah, jadi ada orang, ada pungutan batu bara ya, pungutan batu bara, ya kan? Pungutan batu bara yang didasarkan dari keputusan gubernur ya, keputusan gubernur. Nah, ternyata di tahun 2000 itu ada yang tidak bayar. Nah, karena dia tidak bayar, dia dipidana. Ya, pidananya memang di sini bukan pidana pajak ya, tapi pidana korupsi ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah tidak membayar sumbangan pihak ketiga tersebut ya merupakan tindak pidana korupsi ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, analisis terhadap keputusan gubernur ya. Coba teman-teman lihat ya. Sumbangan pihak ketiga atas pengiriman batu bara tersebut ya kan didasarkan kepada keputusan gubernur ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mohon dijelaskan ya kan apakah surat keputusan gubernur tersebut sah sebagai dasar untuk ya mewajibkan suatu pungutan ya. Pertanyaan kedua nih ya. Apakah apakah keputusan gubernur ya Kalimantan Selatan ya tersebut sah gitu ya, sah sebagai ya, sah ini maksudnya dibenarkan lah gitu ya sebagai dasar ya hukum ya pemungutan. Walaupun di sini sumbangan, tapi pada kenyataannya kan orang yang tidak bayar dipidana gitu ya sebagai dasar hukum pemungutan ya kepada masyarakat. Ya, nah, ini dua dulu ya pertanyaannya ya. Nah, dua dulu pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan pertama ini ya, apakah tidak membayar sumbangan masuk ke dalam tindak pidana ya. Ini tindak pidananya bukan hanya korupsi aja, pertanyaan dasarnya apakah tindak pidana. Yang kedua, apakah keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tersebut sah sebagai dasar hukum pemungutan kepada masyarakat ya. Ini nanti aja jawabnya di add link aja. Jadi ini nanti saya masukin ke add link aja ya. Karena waktu kita terbatas ya. Nanti teman-teman diskusikan dengan kelompoknya ya atau mau sendiri juga boleh ya. Jadi nanti ngisi kuis dan ngisi ini ya. Nah, ini nanti saya taruh di add link nanti ya. Nanti di add link teman-teman jawabannya di add link aja. Oke ya gitu ya. Nah, saya belum kasih jawaban karena nanti biar teman-teman berpikir dulu ya, merenung kira-kira untuk kasus itu jawabannya apa. Gitu ya teman-teman ya. Saya lanjut lagi ke materi ya. Nah, ini dia. Enak kalau gini. Oke, ini. Jadi ini ya. Jadi nanti cara menjawabnya bagaimana, teman-teman? Nanti lihat normanya di definisi pajak ya. Nah, itu ya. Nah, yang paling penting lagi ya. Selain teman-teman lihat di definisi pajak ya. Nah, teman-teman juga lihat nanti yang ini apa namanya? Ini aja ya. Untuk memberikan gambaran aja ya. Jadi pajak itu kan tadi tidak menimbulkan kontraprestasi secara langsung ya. Di sini ada dua sosok ya. Sosok jadul ya. Ini masih hidup nggak ya beliau ini ya? Udah almarhum ya? Masya Allah. Ya, intinya ada dua sosok di sini ya. Yang satu mungkin sosok yang kita gambarkan
memberikan banyak pajak gitu ya, membayar pajak lebih banyak daripada sosok yang satunya lagi, tapi sama-sama menikmati pelayanan publik yang sama. Ini contoh dari mengapa pajak itu dikatakan kontraprestasi ya. Kontraprestasi itu maksudnya imbalan gitu ya. Tidak ditujukan secara individual. Jadi tidak secara langsung mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak ya teman-teman. Saya kira ini sih bisa dipahami lah ya. Nah, ini sangat penting sekali karena nanti kaitannya dengan kasus yang saya tadi share, ya, definisi dari sumbangan ya. Tadi kan sumbangan gitu ya. Kok sumbangan bisa dijadikan bisa dijadikan paksaan gitu ya, sehingga dipidana orang yang tidak membayar sumbangan. Padahal namanya sumbangan pihak ketiga gitu ya teman-teman ya. Ini tadi teman-teman lihat nanti ya. Kaitkan dengan definisi sumbangan dan retribusi. Apalagi? Nah, bedanya sumbangan dengan pajak di sini ya. Sumbangan dengan pajak dan bedanya dengan retribusi. Teman-teman juga harus bisa bedakan ya. Saya kira teman-teman nanti bisa bedakan ya. Kalau retribusi ya beda dengan pajak. Pajak tadi tidak mendapatkan apa? Imbalan secara langsung. Kalau retribusi ini ya mendapatkan imbalan secara langsung. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelayanan ya publik, misalnya retribusi parkir ya, atau retribusi apa ya, penyiaran ya, itu masuk ke dalam retribusi. Mendapat kontraprestasi secara langsung, beda tadi dengan pajak. Tapi sama-sama berdasarkan undang-undang ya, sama-sama dapat dipaksakan, sama-sama dilakukan oleh negara ya. Nah, itu yang membedakan retribusi dengan pajak. Bedanya di sini. Masalah kontraprestasinya. Kalau dengan sumbangan, kita lihat ya. Nah, sumbangan itu harusnya tidak ya memaksa ya, tidak memaksa. Karena ketika dia tidak bayar sumbangan, otomatis maka dia tidak mendapatkan ya pelayanan ataupun tidak mendapatkan hak-hak ya. Misalnya di sini sumbangan itu kan apa sih definisinya? Ya, pengeluaran yang tidak diartikan untuk kepentingan umum ya. Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran yang dikelola pemerintah, tetapi dilakukan oleh ya dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat. Nah, ini yang beda ya. Jadi sumbangan itu harusnya dikelola oleh sekelompok masyarakat tertentu ya. Kemudian juga tidak memerlukan dasar hukum ya, pungutan berdasarkan undang-undang ya, serta unsur pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan. Jadi lebih bersifat sukarela, lebih bersifat gotong royong, lebih bersifat keikhlasan itu ya, teman-teman ya. Tapi pada prakteknya ya itu ya, banyak sumbangan-sumbangan yang kemudian sebenarnya adalah pungutan ya. Jadi antara nama ya, kulit dengan isinya itu berbeda. Nah, itulah peranan kita ya sebagai mahasiswa hukum ya, termasuk juga nanti menjadi praktisi hukum ya, kita memperbaiki gitu ya praktek-praktek di bidang sumbangan ya ataupun pungutan ya kepada masyarakat ini, kita sesuaikan dengan norma yang kita pelajari ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah ya. Kita belajar tentang sejarah, terutama sejarah pajak di era kerajaan ya, kemudian di era kolonial, di era kemerdekaan ya, di era Orde Baru dan di era reformasi. Jadi bicara pajak teman-teman itu sangat panjang sekali perjalanannya. Sebenarnya bukan dimulai dari era kerajaan ya. Kalau kita teman-teman mau dalami literatur pajak lebih jauh lagi, teman-teman bisa cari misalnya bukunya Charles Adam ya, Charles Adam itu penulis ya, bukan penyanyi ya. Charles Adam, bukunya apa saya lupa ya. Nanti saya infokan ya. Jadi dia tuh berbicara tentang sejarah pajak, bukunya sejarah pajak ya. Bukunya sejarah pajak ya. Di situ bicara mulai dari zamannya Mesir ya, Mesir kuno ya, ada apa Firaun ya misalnya, atau di zaman Babilonia ya, bahkan di zaman
kerajaan-kerajaan Yunani itu ada sejarah-sejarah pajak dan ternyata sangat berkorelasi dengan ya perkembangan peradaban di negara itu. Jadi gini teman-teman, kalau pemajakannya itu baik ya, baik itu artinya dipungut dengan baik, itu artinya berdasarkan keadilan gitu ya, bukan pajak yang bersifat eksesif ya, bukan pajak yang bersifat menekan ya, eksesif, apalagi pajak yang mencekik gitu ya, sehingga masyarakat menjadi terzolimi ya. Tapi pajak yang adil. Yang kedua, pemajakan yang baik itu adalah pemajakan yang tepat sasaran, artinya peruntukan dari uang pajak itu juga merupakan bagian dari siklus ataupun sistem perpajakan ya. Jadi tidak hanya pemajakannya yang adil, tapi juga pemanfaatan uang pajaknya yang adil. Nah, sejarah membuktikan ya, ketika hal tersebut tidak terjamin ya, tidak ada di dalam suatu negara, maka tidak menutup kemungkinan suatu negara ya mengalami ya kemunduran peradaban. Misalnya tadi teman-teman silakan cari, nanti juga saya akan kasih referensinya. Misalnya bagaimana ada sebuah peradaban ya di era Babilonia kalau nggak salah ya, Babilonia. Itu ada suatu kerajaan yang dia itu tidak memajaki rakyatnya dengan proporsional ya. Artinya di situ negara tidak mempersiapkan dirinya dengan sumber-sumber keuangan yang optimal. Akibatnya negara itu tidak memiliki ya sarana prasarana yang memadai untuk mempertahankan ya kedaulatannya. Ya, akhirnya negara itu bisa dengan mudah direbut ya, dihancurkan oleh negara lain. Itu contoh ya. Itu ada di sejarah ya, teman-teman, nanti cari aja bukunya Charles Adam kalau nggak salah ya. Tentang sejarah pajak ya. Kedua, sebaliknya ada negara yang berlebihan di dalam memajaki rakyatnya ya. Berlebihan di dalam memajaki rakyatnya. Ini banyak sekali. Misalnya kalau teman-teman pelajari tentang sejarah revolusi Prancis ya, revolusi Prancis. Termasuk revolusi yang ada di banyak negara, salah satu pencetusnya juga dari pajak ya. Salah satu pencetusnya dari mana? Dari pajak. Kok bisa? Yaitu karena pajaknya dipungut dengan cara yang eksesif, berlebihan, akhirnya masyarakat tentunya ya rakyat yang dipajaki merasa terzolimi ya, akhirnya menimbulkan kegaduhan gitu, menimbulkan kegemparan, keguncangan gitu ya, pemberontakan yang berakibat berujung kepada revolusi. Itu banyak terjadi ya. Yang salah satu peristiwa sejarah yang teman-teman bisa cari ya referensinya, misalnya peristiwa yang namanya Lady Godiva ya, Lady Godiva. Ini coba ya, teman-teman googling aja ya. Ini saya share ini aja deh, share screen aja ya, share screen ya. Lady Godiva, ini saya buka internet nih ya, kita cari ya, saya buka Google. Bentar. Stop share dulu, saya share ulang. Nah ini ya, cari aja Lady Godiva ya, Lady Godiva. Nah ya, nah langsung keluar nih. Nah ini ya, legenda Lady Godiva berkuda telanjang. Nah ini ada filmnya juga ya. Jadi ada seorang putri ya di zaman kerajaan kekaisaran ya, kekaisaran Inggris ya. Jadi teman-teman bisa baca Lady Godiva, dia berkuda telanjang keliling kota demi apa? Demi menurunkan pajak gitu. Jadi dia protes ya. Protes karena pemajakan yang luar biasa dari kaisar pada saat itu ya. Kaisarnya namanya siapa? Apa namanya dia? Nanti cari aja ya. Kalau nggak salah kayak King Arthur apa siapa gitu ya, kerajaan Inggris ya. Sehingga si Lady Godiva ini sebagai putri raja, karena dia menyerap aspirasi rakyat yang merasa terzolimi dengan pajak yang begitu berat, akhirnya dia ya melakukan protes ya. Nah ini nanti dikaitkan dengan upaya hukum ya, upaya hukum pajak ya. Kalau kita dalam konteks
hukum pajak ya. Ketika kita mendapati pajak yang tidak adil ya, ketika kita mendapati pajak yang mencekik ya, pajak yang eksesif ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam upaya hukum? Nah, ini ada satu contoh ya, upaya non hukum. Jadi ini tidak menempuh ya, harusnya kan dia bisa mengajukan keberatan gitu ya, banding ya, pembetulan ya, pembatalan SKP ya. Tapi yang ditempuh oleh Lady Godiva ini, dia telanjang naik kuda keliling kota ya. Kalau sekarang ini dilaksanakan ya, saya kira pajaknya tambah tinggi ya. Bukan pajaknya diturunin, malah pajaknya dinaikin. Wah, ini bagus ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh sejarah pajak ya. Nah, teman-teman bisa cari ini kisah Lady Godiva. Ada filmnya juga ya, ada filmnya. Cuma ya jangan ditonton pas adegan ya telanjang naik kudanya aja ya. Maksudnya dipelajari historinya ya, filosofi dari film ini adalah tentang pemajakan yang adil ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, saya kira itu. Kembali lagi ke apa tadi, ke ini ya. Sorry, saya share ini tadi. Kita kembali ke materi ya. Kita sampai mana tadi? Sampai ke ini ya, sejarahnya. Sejarah teman-teman bisa baca ya, intinya mulai dari era kerajaan ya, sudah ada yang namanya pajak, yaitu yang disebut dengan upeti ya. Bahkan istilah pajak itu sendiri ya, kalau teman-teman lihat itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa ya, pajek ya, pajek ya. Kenapa dia pajek ya? Karena dipungut secara ajeg ya. Nah, secara ajeg. Ajeg itu secara terus-menerus ya. Secara terus-menerus. Sehingga dia dikatakan sebagai pajak ya. Pajak gitu ya, teman-teman ya. Berikutnya di era kolonial. Di era kolonial karena memang di masa penjajahan Belanda yang tentunya semangatnya untuk mengumpulkan ya upeti sebanyak-banyaknya dari tanah jajahannya ya di sini, maka tidak mengherankan ya banyak sekali pajak-pajak yang dibebankan ya kepada masyarakat saat itu ya. Misalnya kita lihat di sini ya, di sini tidak ada contohnya ya. Nanti teman-teman bisa cari ya. Jadi memang sebagian besar pajak-pajak yang ada di dalam sejarah kita itu memang sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda ya, bahkan sangat banyak sekali dulu ya. Teman-teman ingat ya, ada pajak radio ya, ada pajak apa namanya pendapatan ya, ada pajak macam-macam ya, banyak sekali ya. Ini teman-teman bisa lihat di materi ya. Nah, di era kemerdekaan ini sudah berkembang tentunya teman-teman ya. Di sini konsepnya ya masih sederhana ya. Tapi di sini sudah ya mulai melakukan reformasi perpajakan ya, misalnya pengampunan pajak di sini ya. Jadi yang namanya pengampunan pajak ya juga sudah dikenal sebelum di masa kemerdekaan ya, sejak tahun 1965 itu sudah ada ya teman-teman ya, yang namanya pengampunan pajak ya, sunset policy atau fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk melakukan semacam tax amnesty juga sudah ada ya teman-teman. Teman-teman bisa baca aja saya kira ya. Nah, ini ya. Ini perkembangannya dari mulai era kemerdekaan. Jadi dulu banyak sekali ada pajak penjualan ya, pajak dividen. Jadi dibedakan lagi ya. Pajak penjualan sekarang kita tidak lagi ya. Sekarang kita tidak menganut pajak penjualan, tapi sekarang menganut yang namanya pajak tambahan nilai ya, PPN. Jadi pajak penjualan sudah tidak ada lagi, kecuali untuk beberapa jenis transaksi ya, misalnya pajak penjualan barang mewah, kemudian juga ada pajak penjual yang dikenakan atas transaksi barang tidak bergerak ya, barang tidak bergerak. Setelah ketika nanti kita akan pelajari juga ya yang namanya
biaya perolehan ya atas hak tanah dan bangunan ya yang dibayarkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi pengalihan barang tidak bergerak ya, yaitu berupa tanah dan bangunan. Di zaman dulu kita mengenal adanya pajak penjualan ya. Selain itu ada pajak dividen ya. Kemudian juga di sini zaman dulu juga di tahun awal-awal kemerdekaan juga ada pajak bangsa asing ya, pajak bangsa asing, tapi saya belum pelajari seperti apa pemajakan terhadap bangsa asing ini ya. Tapi kalau disandingkan dengan kondisi kekinian saya kira ini mungkin nanti teman-teman bisa dalami lagi, mungkin ini terkait dengan pajak internasional ya. Jadi nanti teman-teman masuk ke definisi pajak internasional di pertemuan ke-6 saya kira ya, sebelum UTS kita akan bahas secara khusus tentang pajak internasional. Apa sih pajak internasional itu? Ya, ada yang tahu pajak internasional itu apa? Ya, mungkin ada yang sempat belajar perpajakan, coba ya. Kira-kira apa pajak internasional itu apa? Nanti sih kita bahas di pertemuan ke-6 ya, ke-6 atau ke-7 sebelum UTS. Mungkin ada yang ini yang tahu apa itu pajak internasional? Pak, Hah? Ya. karena pernah dengar sih dari dosen dari ini bahwa kan Indonesia kan udah terlibat di organisasi keamanan kan PBB kan, itu kan dia berpajak Pak. Oh gitu. Siap. Jadi pajak atas apa tadi organisasi internasional ya? Itu Pak. Mantap, mantap. Udah nyerempet itu, udah ada lah, ya, dapatlah sekitar 30% ya. Ada lagi yang kira-kira punya ide apa itu pajak internasional itu apa sih sebenarnya? Pajak internasional. Tadi pajak yang dikenakan terhadap organisasi internasional gitu ya, Mas Kanjul tadi ya? Kanjul ya? Saya catat nih yang jawab-jawab, saya catat nih ya. Saya dapat nilai A. Mas Denny kayaknya udah belai-belai rambut mau jawab kayaknya nih. Halo? Mana Mas Denny? Pajak internasional itu apa? Fikri udah nyalain video berarti siap mau jawab nih. Muhammad Fikri. Apa pajak internasional apa? Coba di-unmute itunya, mic-nya. Belum siap, Pak. Belum siap. Oke, tadi Kanjul tadi ya. Kanjul udah bagus tadi itu. Jadi memang bicara pajak internasional ini, ya dari kata internasional kan kita udah bisa ya. Inter itu artinya antar ya, nasional bangsa, antar bangsa. Jadi pajak yang melintasi suatu bangsa gitu ya. Nah ini dulu ada yang namanya pajak bangsa asing ya. Tadi salah satunya organisasi internasional ya. Jadi memang bicara pajak internasional itu sebenarnya adalah ya pajak lintas negara ya. Yang lintas negara itu apa? Ya orang asing ya. Jadi orang asing itu pemajakannya seperti apa sih? Orang asing itu siapa? Orang asing itu yang matanya biru ya, rambutnya pirang ya. Kulitnya bule, itu orang asing kan. Nah, ya. Gimana sih cara memajaki orang asing? Nah, itu ada di pajak internasional. Tadi udah benar tadi. Kalau contohnya dari Kanjul tadi ya. Kanjul Rakib ya. Kanjul Rakib itu bilang contohnya PBB ya. Jadi sebenarnya salah satu bahasan kecil aja itu ya. Masalah PBB, organisasi internasional di dalam pajak internasional itu. Nah, teman-teman mungkin catat ini ya. Untuk organisasi internasional ya, termasuk PBB ya, nanti juga termasuk di dalamnya organisasi internasional lainnya ya, UNHCR ya, kemudian juga UNESCO ya, yang dia itu resmi ya menjadi lembaga organisasi internasional, itu ya bukan merupakan subjek pajak, bukan merupakan subjek pajak ya. Jadi dia non
subjek. Jadi tidak terkena pajak lah intinya gitu ya. Nah, itu hukumnya memang seperti itu dan itu berlaku secara internasional ya. Jadi memang dasarnya hukum internasional. Mereka tidak dipajaki. Artinya ketika dia masuk ke dalam teritorial Indonesia ya, misalnya petugas atau anggota lah gitu ya dari organisasi internasional tersebut, maka dia tidak masuk ke dalam yurisdiksi pemajakan di Indonesia ya. Begitu juga di negara lain ya. Itu tadi contoh yang dimaksud dengan hukum pajak internasional. Jadi memang terkait dengan hal-hal ini subjek ataupun objek yang bersifat internasional. Subjek yang bersifat internasional tadi misalnya warga negara asing, orang asing ya, orang asing. Apakah orang asing tidak dipajaki? Ya dipajaki ya. Nanti kita masuk di pajak internasional, tapi nggak apa-apa ya. Saya kasih spoiler. Dia dipajaki juga ya, tapi cara pemajakannya berbeda dengan warga negara Indonesia. Nah ini yang harus teman-teman paham di dalam hukum pajak itu sebenarnya ya, ini dicatat ini ya, tapi nanti untuk hukum pajak untuk pertemuan berikutnya tidak menganut kewarganegaraan sebenarnya ya. Hukum pajak tidak menganut kewarganegaraan. Jadi sebenarnya yang disebut dengan warga negara asing atau warga negara Indonesia dalam hukum pajak itu ya bukan dari pasportnya ya, bukan dari kewarganegaraannya ya, bukan dari pasportnya, tapi dari apa? Ya, dilihatnya dari NPWP. Dilihat dari NPWP. Kalau dia punya NPWP, nah itu masuk ke dalam warga negara Indonesia di bidang pajak ya. Jadi walaupun dia matanya biru itu dia ya, rambutnya pirang ya, paspornya dari Norwegia, dia punya NPWP. Nah itu dianggap sebagai istilahnya itu dalam pajak itu disebut tax resident ya, tax resident. Ini saya ngomong panjang memang macam nggak apa-apa ya. Kalau materi sih bisa dibaca ya. Yang susah itu nanti menggali pengetahuan ya yang yang ada di kepala saya itu ya. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Tadi apa? Jadi di hukum pajak itu yang menentukan kewarganegaraan ya, yang menentukan dia itu asing atau warga negara Indonesia bukan pasportnya, tapi apa NPWP-nya ya, NPWP. Ya, ini udah punya NPWP belum nih? Ada yang punya NPWP udah? Fikri udah punya Fikri? Belum punya, Pak. Belum punya ya? Ya, belum berpenghasilan. Belum punya penghasilan, nah itu pintar itu. Jadi memang yang kedua ya NPWP itu ya diberikan kepada yang sudah punya penghasilan. Nanti kita bahas ya di pajak internasional ya. Ini menarik sebenarnya hukum pajak ini, panjang nanti teman-teman bisa bahas. Ini baru sejarahnya aja. Jadi dulu namanya pajak bangsa asing, sekarang sih istilahnya pajak internasional. Tapi saya belum pastikan ya, Undang-Undang Nomor 74 Tahun 58 tentang pajak bangsa asing ini apakah benar seperti halnya pajak internasional yang dimaksud di di literatur yang saya pahami ya. Tapi yang perlu teman-teman catat, ada dulu namanya Undang-Undang Pajak Bangsa Asing ya. Kemudian Undang-Undang Bea Balik Nama dan Kendaraan Bermotor, ini pajak daerah ya. Nanti kita bahas juga pajak daerah sesudah UTS ya. Dan ini Undang-Undang 8 tahun 67 tentang tata cara. Sorry, tiba-tiba mati tadi. Tadi suaranya putus-putus, Pak. Tadi suaranya putus-putus ya? Iya, Pak. Oh. Putus barusan. Iya, begitu tuh masalahnya kalau Zoom. Oke ya, teman-teman ya. Saya share lagi deh. Share biasa aja deh, share ini aja. Sorry. Saya ini dulu ya. Saya share apa namanya, slideshow. From current slide. Tapi kalau share slideshow saya nggak bisa ngelihat ini ya, nggak bisa ngelihat anggota yang lain, membernya. Oke, nggak apa-apa deh. Oke. Nah ini ya. Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Mungkin kita bentar lagi ya, sampai jam 2 ya.
Jam berapa sih biasanya? Jam 2 ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya agak cepat aja. Ini udah. Waduh. Suara. Perbedaan pajak udah, zaman kolonial udah, ya kemerdekaan. Nah ini yang paling penting sekarang ya, era setelah kemerdekaan ya. Jadi sudah kemerdekaan itu pemajakan itu dibagi ke daerah ya, pemajakan dibagi ke daerah. Saya ubah ini dulu deh. Backgroundnya. Dirubah ke, nah ini ya, dirubah ke dibagi ke daerah ya. Jadi ada pajak daerah tingkat 1, ada pajak daerah tingkat 2. Ya, di awal-awal ini memang terbatas ya, pajak daerah ini terbatas. Nah, tapi di era reformasi ya sudah semakin didorong ke daerah ya, karena konsekuensi dari era otonomi daerah, di mana daerah dijamin ya kemandiriannya di dalam pembiayaan ya pembangunan di daerah. Itu otomatis harus diberikan juga porsi ya penerimaan ya pendapatan dari pajak daerah. Makanya nanti ya di era reformasi, yaitu di tahun 2000-an ya, dengan undang-undang pajak daerah itu diserahkan ya banyak sekali jenis-jenis pajak ke daerah yang tadinya dikelola pusat, sebagian dikelola ke daerah. Misalnya PBB ya, pajak bumi dan bangunan itu diserahkan ke daerah, yaitu untuk pajak bumi dan bangunan dari sektor pedesaan dan perkotaan ya. Sedangkan sektor perkebunan, pertambangan ya, dan sektor ada P3 ya. Perkebunan, pertambangan, lupa saya. Perkebunan, pertambangan, dan P3 lah itu ya. Nanti cari lagi, saya lupa. Itu diserahkan itu masih dipegang pusat ya. Ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini era Orde Baru ya, masa Pak Soeharto. Nah jadi di sini dimulai reformasi perpajakan ya di tahun 83 dengan diterbitkannya paket undang-undang perpajakan ya, ada 5 undang-undang, 6 ya, undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang PBB, dan undang-undang Bea Materai. Kemudian 10 tahun kemudian direvisi ya, di amandemen dengan diterbitkannya perubahan atas undang-undang KUP ya, PPH, PPNBM ya, PBB ya. Untuk Bea Materai belum ya, Bea Materai baru diubah kemarin tahun 2020, yang tadinya 3.000 dan 6.000 sekarang menjadi satu saja, yaitu 10.000 ya, untuk perjanjian perdata yang nilainya di atas 5 juta ya. Nanti cek lagi ya, saya suka lupa ya. Nanti ada di slide, teman-teman bisa lihat di slide nomor 13 ya, tentang Bea Materai ya. Di era reformasi ya, di sini juga dibentuk pengadilan pajak yang merupakan pengadilan khusus ya di dalam lingkungan tata usaha negara. Jadi nanti ketika masuk ke Mahkamah Agung ya, maka kasusnya ini akan menjadi masuk ke kamar tata usaha negara ya. Jadi memperjelas posisi pengadilan pajak ya, masuk dalam lingkungan tata usaha negara ya. Tapi di Mahkamah Agung saja ya. Kalau di level pengadilan pajak sendiri, dia berdiri sendiri ya, tidak menginduk di PT UN, tapi dia berdiri sendiri. Bahkan pembinaan organisasinya, artinya kesekretariatan dan juga organisasi masih berada di Kementerian Keuangan. Jadi pengadilan pajak ini dikatakan berdiri di 2 kaki ya. Pembinaan teknis ada di Mahkamah Agung, tapi pembinaan organisasi ya, kesekretariatan berada di Kementerian Keuangan. Ya teman-teman, nanti kita bahas khusus tentang pengadilan pajak di pertemuan terakhir sekali ya, pertemuan ke-14, mungkin dengan Bu Agnes ya, atau mungkin masih dengan saya. Jadi banyak sekali nanti akan kita bahas teman-teman.
Fungsi pajak ya. Nah, ini silahkan nanti teman-teman diskusikan ya. Esensi perlunya pajak ya untuk rakyat ya. Jadi ini nambah tugas lagi nanti diskusi terus ya. Coba teman-teman lihat di sini ya, ada gambar gambar apa ini ya? Gambar apa sih ini? Kayak gini nih, namanya apa nih? Tenggu ya. Tenggu ya, forklift lah ya, pembangunan ya. Jadi pajak tuh ya buat membangun ini ya, termasuk sekarang akan dibangun IKN misalnya ya, ibu kota negara ya, Nusantara. Nah, tapi ternyata nggak cukup, makanya ya bingung juga nyarinya dari mana ya. Nanti makanya kita lihat di APBN ya, ini teman-teman lihat di sini ya. APBN itu salah satu sumber pendanaannya dari pajak ya. Dari mana? Dari pajak. Porsinya berapa persen? Kita lihat di sini ya. Ini yang tahun 2020. Besar teman-teman ya. Itu menempati porsi, kan pendapatan negara 2.233,2 T ya. Yang dari pajak itu 1.800 ya. Jadi sekitar 70 ya. 70, saya kira 70 sampai 80% ya. Itu mengambil dari pajak, teman-teman. Ngambil dari mana? Dari pajak. Sisanya ya, belanjanya berapa? Belanjanya 2.500. Uang pajak 1.800. Maka ya di sini ada yang namanya pembiayaan ya. Atau istilahnya utang gitu ya. Berapa utang kita? Nah, ini untuk menutupi defisit ya, selisih tadi ya. 2.500 ya dikurangi 1.800 dikurangi penerimaan bukan pajak 365 ya. 367, ada hibah juga 0,5 triliun ya, maka sisanya untuk menutupi dari defisit anggaran sebesar 307,2 triliun. Inilah yang menjadi ya apa namanya pembiayaan hutang ya sebesar 300,2 triliun ya. Ini teman-teman ya. Ini masih bagus. Kenapa? Karena persentase dari PDB-nya masih 1,76. Jadi masih diambang. Nah, tapi karena terus-menerus berakumulasi ya dari mulai zaman zaman Orde Lama mungkin ya sampai Orde Baru, memang kalau dihitung-hitung ya totalnya luar biasa gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tahun 2020 aja ya cuma sedikit sebenarnya, cuma 307 triliun. Ini kalau dibandingkan dengan PDB ya, PDB itu produk domestik bruto kita ya, dari total seluruh potensi ekonomi Indonesia lah gitu ya, itu baru 1,7% ya, kecil sekali teman-teman ya. Fungsi mengatur ya, jadi fungsi pajak itu untuk mengatur ya. Misalnya ini ada mobil mewah ya, karena kalau tidak diatur mobil mewah ini tidak dipajaki secara besar gitu ya, akibatnya akan menimbulkan ya pola hidup konsumtif ya. Kenapa sih nggak boleh pola hidup konsumtif, uang saya gitu ya, kenapa saya nggak boleh konsumsi? Ya boleh, tidak dilarang ya, tapi bayar pajak gitu ya. bayar pajak ya, pajaknya besar sekali ya. Contohnya kalau mobil mewah ini ya, ini mobil apa nih, kayaknya Ferrari lah ini ya, Ferrari bisa sampai pajaknya ya 100% ya, hampir sama dengan harga mobilnya ya, saya lupa ya, besar sekali lah ya. Itu baru PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah. Nanti juga ada pajak PPN ya, masih ada PPN lagi ya 10%, masih ada lagi yang namanya PPH ya. Untuk mobil mewah ini dia kena lagi PPH yang namanya PPH pasal 22 ya. Ini teman-teman nanti belajar di PPH. Terputus lagi, Pak. Suaranya kok jadi mute. Tanda-tanda kayaknya disuruh ya, suruh stop kayaknya nih. Oke, berapa orang nih? 25 orang ya, masih bertahan ya. Masih bertahan. Saya habiskan aja lah, tanggung ya. Saya agak cepet aja. Intinya fungsi pajak nih teman-teman bisa baca lah ya. Fungsi retribusi ya, fungsi demokrasi,
kok bisa pajak itu fungsi demokrasi? Itu di negara-negara maju ya saya kira ya. Kalau di Indonesia memang kesadarannya belum. Di negara maju ya, rakyat tuh berbondong-bondong untuk bayar pajak gitu. Kenapa? Karena merasakan ya nikmatnya, ya, merasakan kontribusinya, merasakan hasilnya ya. Karena terjamin ya, kehidupannya terjamin ya, pendidikan gratis ya, makan sih nggak gratis, bayar. Tapi sarana-sarana yang lain murah gitu ya. Saya alhamdulillah pernah luar negeri juga, ya memang ke Australia gitu ya, enak sekali gitu ya, sampai di jalanan itu ya ada barbecue apa namanya, kayak kompor gas gitu, gratis gitu. Jadi kita tinggal bawa roti aja sama singkong gitu ya, singkong mana ada singkong sana ya, bawa roti aja sama daging lah gitu ya, kita masak di taman-taman situ udah ada gasnya gitu ya, gratis itu ya. Nah, tapi pas saya tanya orang Australia bayar pajaknya berapa, 50% gitu ya. Tarifnya 50% ya, PPh-nya 50%. Kalau di Indonesia tarifnya cuma sekarang 20, paling mahal ya untuk pajak badan 22 ya 22%. Untuk PPh orang pribadi kalau yang penghasilannya di atas 5 miliar itu memang sampai 30%. Tapi tidak sampai 50% kayak di Australia. Ya besar sekali PPh-nya. Tapi ya karena masyarakatnya melihat ya dampaknya ya, hasil dari pajaknya itu juga nyata gitu ya, taman-taman dibuat bagus ya, pendidikan dibuat gratis ya, bahkan pengangguran aja ya dikasih tunjangan ya. Makanya banyak orang Australia itu nggak mau kerja akhirnya. Karena kalau dia kerja belum tentu dapat tunjangan. Ini enak udah nggak kerja dapat tunjangan, jadi dia pakan tunjangannya aja dia ke Bali ya, di Bali sana dia nginep berbulan-bulan di situ ya, murah ya kan, makan cuma ya 5.000 ya, $0,50 ya, udah bisa makan kenyang ya, dia di Bali terus ya, menikmati tunjangan pengangguran gitu ya. Nah, itu memang problema di Australia juga ya. Tapi itu yang perlu teman-teman lihat, memang negara kita ya masih jauh sekali ya dari ideal ya. Jadi itu yang perlu kita buka dari cakrawala berpikir kita tentang pajak ya. Jenis-jenis pajak nanti kita akan bahas lebih detail di materi-materi berikutnya. Ini sih hanya pengenalan aja. Jadi ada PPh ya, PPN, PPNBM yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tadi ada PBB ya. PBB dibagi dua. PBB sektor pusat, yaitu dari sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ya, dan ada PBB dari sektor, dan ada PBB yang dialihkan ke daerah, yaitu PBB yang dari sektor pedesaan dan perkotaan ya. Kemudian ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten kota ya. Jadi jenisnya banyak sekali ya. Pajak provinsi ada pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama, ya kendaraan bermotor, pajak air permukaan ya. Pajak air ini ada dua ya, ada pajak air permukaan yang dikelola oleh provinsi dan ada pajak air tanah. Ya, pajak air tanah ini dikelola oleh kabupaten kota ya. Untuk kabupaten kota juga banyak sekali. Dan ini nanti kita lihat di undang-undang yang baru ya. Jadi memang ada perubahan ya. Jadi dibatasi sekarang tidak terlalu banyak jenisnya ya. Tapi intinya ini jenis-jenis yang masuk ke dalam pajak pusat dan pajak daerah ya. Kemudian pembagian pajak macam-macam, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung ya. Ada pajak putus-putus terus ya. Baik ya, saya kira karena udah putus-putus terus, nanti teman-teman pantau aja di Adlink ya. Tadi yang penting tadi tugasnya ya, ada 2 tugas berarti ya. Pertama kuis ya, kuis tadi pilihan ganda ya, tinggal dipilih aja A, B, C, D di Adlink. Yang kedua nanti soal kasus nanti saya masukin ke Adlink, nanti teman-teman jawab kasusnya dengan bisa bekerja sama ya. Tapi intinya saya ingin setiap orang membuat
jawabannya. Saya kira itu dulu ya untuk pertemuan pada kesempatan ini, teman-teman semua. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tentang asas-asas dan teori pemajakan. Ya, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan? Biasanya ada. Nggak ada juga nggak apa-apa. Pak, mau nanya tugasnya, Pak. Tugas. Itu tugasnya kan di Etling yang tugas kedua. Itu langsung aja atau dibikin? Nanti saya bikin dulu, belum saya masukin. Nanti saya masukin, nanti tinggal diketik aja di kolom jawabannya. Langsung aja berarti ya, Pak? Nggak usah pakai Word ya? Nggak usah, langsung aja. Oh, kalau pakai Word juga boleh. Seenaknya aja gimana? Baik, Pak. Langsung juga boleh diketik. Bebas soalnya, bebas ya. Yang penting dari pendapat pribadi. Diskusi boleh ya, diskusi boleh. Tapi jangan copas-copas ya. Baik, saya kira itu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kehadirannya 25 orang ini. Sudah saya absentin semua. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya di kuliah hukum pajak. Ya, nanti teman-teman yang belum hadir bisa pantau di channel YouTube saya ya. Kita bisa terus internetnya juga sudah putus nyambung ya. Saya akhiri, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Silakan yang ingin live, saya stop, saya akhiri ya sama-sama. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Saya stop dulu ya.